Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 89 ayat 52 berkata, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Berapa banyak setiap kita yang pada saat ini sangat merindukan Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Sebelum kita mulai mengangkat suara kita, meninggikan nama Tuhan, saya undang setiap kita untuk masuk di dalam doa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan telah jadikan atas setiap kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ucapan syukur kami akan kami nyatakan melalui pujian kami Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Haleluya, haleluya. Boleh sama-sama ucapkan haleluya. Lebih keras lagi ucapkan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Nyanyikan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Ini pujian kami. Kami nyanyikan bagimu ya Tuhan. Nyatakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mukjizat di dalam hidupku. Sekali lagi dari awal nyanyikan, Yesus aku percaya. Kami percaya kepadamu Yesus Tuhan. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Nyatakan, kau pulihkan, sembuhkan, mukjizat di dalam hidupku. Nyanyikan haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Nyanyikan haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Musik memuji Tuhan. Saya ingin mengajak setiap kita untuk berinteraksi. Yang pria boleh lambaikan tangan bersama-sama. Yes. Bolehkah yang pria duluan menyanyikan haleluya, dan wanita akan menyatakan terpujilah Tuhan. Nah, setelah itu bergantian. Wanita akan menyanyikan haleluya dan pria menyanyikan terpujilah Tuhan. Yang setuju boleh sekali lagi lambaikan tangan. Sorakan yes. Sorakan yes. Mari yang pria duluan. Haleluya. Wanita haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yang wanita sekarang haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sama-sama terpujilah. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Lebih lagi nyanyikan haleluya. 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 Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi nyatakan, terpujilah Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini setiap kami yang percaya kepadamu ya Yesus Tuhan.
Di setiap kami yang membawa hati kami yang menanti-nantikan-Mu Tuhan. Saat kami mengingat dan menguduskan hari Sabat-Mu, kami rindukan Kau Tuhan. Yesus, kami percaya kepadamu. Sebab Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Sebab Engkau yang menyembuhkan kami. Sebab akan terjadi mukjizat dalam hidup kami Tuhan. Kami datang Tuhan saat ini menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian kami dan pengagungan kami padamu Tuhan. Padamu Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan dan kami nyatakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari serukan Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih. Kau ubahkanku, Kau sempurnakan, jadi karya yang percaya kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan nyanyikan, kini aku percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Lebih lagi nyatakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku kini aku berserah. Kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berserah kepadamu. Terjadi rancangan-Mu atas setiap kami Tuhan. Nyatakan, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia
nyatakan, kini aku percaya. Kami percaya kepadamu Tuhan, sebab kuasa-Mu bekerja setiap kami berharap, kami percaya pada Tuhan. Kini aku berserah kepadamu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sembah Dia, kami berserah kepadamu Tuhan. Ini nyanyian pengagungan kami, sebab kami percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada karabasyandi, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang merancangkan setiap hal yang baik di dalam hidup kami. Kami berserah, sebab rancangan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan hati kami bersyukur hanya kepadamu Yesus Tuhan. Terjadi lawatan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terjadi lawatan-Mu saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami terima segala yang terbaik di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Limpahkan Tuhan, limpahkan segala yang terbaik yang Kau sediakan dalam hadirat-Mu Tuhan. Hede karabasyandi dan daradase, hede karabasyandi ya rabasyambo ya dadarasyandi. Haleluya. Kami mau setia, iya Tuhan, mengikuti setiap kehendak-Mu. Terjadi ya Tuhan, terjadi panggilan-Mu atas hidup kami. Dan biarlah kami berlaku taat dan setia kepadamu Tuhan. Hiede karabasyan dadarase, hiede karababasyan dadarasyandi. Mari lebih lagi masuk dalam dimensi penyembahan. Hiede karababas yang lebih dalam. Huyarabasyandi, hiede karabasyan dadarasyandi. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, ini kami Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah. Kami mau mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami mau setia. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Lebih lagi. Nyanyikan, serukan, ini aku Tuhan. Ini aku, ya Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku. Ini aku, ya Tuhan. Ya rabatakarababasyambo, ya rabatakarababasyandi, sampai generasiku.
sampai bumi diselamatkan ya Tuhan, sampai setiap jiwa-jiwa menerima keselamatan di dalammu Tuhan. Oh ya Rabasende ya Rababasi, haleluya, sorakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan selamanya, selamanya, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mulai sembah Tuhan pada sore hari ini. Kita datang ke hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Oh, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kurata khaira la bashandiara ta khaira la bayra la bayra la bayra la bayra la bashandiara ta khaira la bayra la bayra la Kurata khaira la bashandiara la bayra 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 la ba Shadekiana nana mashandiara ta khaira la ba Kurata khaira la bayra la bayra la bayra la bayra la bayra la bayra la ba Shadekiana ra bashandi Kurata khaira la bashandiara ta khaira la bayra la ba Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat berkumpul kembali sore hari ini ya Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami untuk-Mu Tuhan. Oh, kami berdoa segala pujian penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan becomes a sweet, sweet sound to your ears, Father. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau buka setiap telinga ya Tuhan, Kau buka setiap hati ya Tuhan, untuk siap ya Tuhan untuk menerima firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Oh Father, I pray that I steal none of your glory, God, but all the glory belongs to you and you alone, Father. Di dalam nama Yesus yang siap untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini, yuk kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Oke. Saya akan tampilkan slide-nya. Shalom semuanya, shalom. Preparing slides. Oke. Sebentar. Semuanya kelihatan. Yang kelihatan boleh angkat jempolnya dong. Thank you, thank you, thank you. Mantap. Oke, shalom saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa semua kita kabarnya luar biasa ya pada sore hari ini. Yang luar biasa boleh kasih jempol virtualnya, jempol benerannya. Mantap. Oke, yang excited buat, biar kita interaktif ya. Yang excited buat mendengar firman Tuhan pada sore hari ini boleh komen dong di chatnya. Wuh.
Oke, aku kayaknya melihat ada beberapa yang teriak, tapi ada yang chat juga. Terima kasih, haleluya, haleluya. Oke, jadi sore hari ini saya rindu menyampaikan pesan Tuhan yang berjudul It's Not a Surprise. Biasanya saya bakal bilang, tengok kanan kiri saudara, katakan it's not a surprise. Mungkin kalau yang lagi rame-rame bisa ya, tapi karena virtual, lagi yuk chat, komen di chat, it's not a surprise. It's not a surprise. Oke, puji Tuhan saudara. Kita akan memulai sore hari ini dengan ayat firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan ya, firman Tuhan berkata, nyanyian pujian Daud, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dalam bahasa Inggrisnya kan, balik lagi gitarnya. Oke. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Oke, saudara, apa yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini? Pandemi COVID-19 kan ya. COVID-19 ini adalah sebuah surprise buat dunia kita ya. Dan ini menyebabkan banyak orang untuk bertanya gitu. Bertanya apa saudara? Bertanya akan siapa sih yang memegang kendali peristiwa dunia ini? At the same time, ini juga menyebabkan umat Tuhan untuk memeriksa kembali iman mereka kepada Tuhan. In a negative way ya saudara, umat Tuhan itu mulai mempertanyakan gitu. Apakah ada Tuhan? Apakah Tuhan sudah tidak memegang kendali dunia ini? Dan ada buku yang ditulis di masa pandemi ini, ada buku yang ditulis oleh John Piper yang berjudul Coronavirus and Christ. Di akhir buku ini Piper menulis, "This is often God's way. The global scope and seriousness of coronavirus is too great for God to waste." Terlalu besar untuk Tuhan sia-siakan. Maksudnya apa? It serves His invincible global purpose of world evangelization. Christ has not shed his blood in vain. And Revelations 5 verse 9 says that by the blood he ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. He will have the reward of his suffering. And even pandemics will serve to complete the Great Commission. Ini saya kutip karena saya suka sekali ya saudara, pas saya bacanya itu wow gitu, what a great way to end a book. Piper bilang bahwa pandemi pun bisa Tuhan pakai untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung saudara. Nah berikutnya ini saya dapatkan dari CT atau Christianity Today. Di artikel yang saya ambil berjudul Coronavirus Searches Leads Millions to Hear About Jesus. Tens of thousands have clicked to pray for salvation since the outbreak. Jadi ini ditulis di awal pandemi ya saudara, itu ada tanggalnya. Tanggal 7 April 2020 jam 8 pagi. Oke, di artikel ini mengatakan bahwa ada jutaan orang di dunia ini yang berlari kepada Google ketika mereka merasa anxious tentang COVID-19. Jadi mereka mulai worry about COVID ini, pandemi ini, jadi mereka mulai nge-Google nih. Dan pada akhirnya mereka nyambung dari Google itu kan kita biasa mulai dari apa, ujungnya kemana gitu ya. Jadi mereka nyambung sampai ke connect sama Christian evangelist. Dan ini yang menyebabkan spike atau lonjakan dalam online conversions. Jadi orang-orang melalui platform online mulai percaya kepada Tuhan di bulan Maret. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Oke, jadi di artikel ini ada di Philippines ada seorang wanita bernama Grace yang menemukan dirinya di website tentang ketakutan karena COVID-19 yang diselenggarakan oleh organisasi penginjilan internet yaitu GMO atau Global Media Outreach. Dan Grace ini menaruh di chat bersama orang counselor volunteer gitu, dan dia tulis, tolong bantu saya untuk tidak mengkhawatirkan segalanya. Apa yang sedang terjadi sekarang ini sangat membingungkan buat saya. Dan singkat cerita, counselor ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang dapat menjadi kedamaian kita gitu. Oleh kasih karunia, Grace pun menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Terus ada satu lagi yang tercantum di artikel tersebut. Di US ada volunteer dari BGEA atau Billy Graham Evangelistic Association yang bicara dengan seorang ibu muda bernama Brittany yang sedang khawatir karena COVID-19. Jadi Brittany ini takut kalau virus ini akan mengambil nyawa dia dan nyawa anak-anaknya gitu. Jadi volunteer dari BGEA ini ya udah, maksudnya spend time and offered hope and peace kepada Brittany, dan Brittany pun akhirnya menerima Yesus gitu. Jadi ini yang tercantum di artikel ini ya, GMO, BGEA, dan banyak lagi organizations online yang offer evangelism ministry. Mereka itu present at least ya saudara 200 juta gospel presentations di internet per tahun loh. Dan semua organisasi evangelism ini menyatakan bahwa jumlah orang yang mencari informasi online tentang mengenal Yesus telah meningkat sejak wabah COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global pada awal Maret. Haleluya. Jadi banyak orang gara-gara pandemi ini mulai mencari Yesus, teman-teman. Dan ketika saya membaca artikel-artikel seperti ini ya, saya sangat terharu saudara. Hati saya tuh kayaknya bahagia gitu ya melihat, wow, ini yang lagi terjadi di dunia itu loh. Dunia lagi kembali kepada jalannya Tuhan. Dan itu kan sebagai umat Kristus itu yang kita rindu-rindukan gitu ya. Tapi ketika saya nge-recheck gitu, saya melihat apa yang sedang terjadi di dalam gereja Tuhan, alias orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, malah kok jadinya mereka suam-suam kuku dengan berbagai macam alasan ya saudara ya. Ibadah online atmosfernya beda lah, apalah. Let me tell you something, di tahun dimensi yang baru ini saya sudah melihatnya sendiri gitu loh saudara, bahwa pelayanan kita ini, pelayanan Tuhan ini sudah dibawa ke dimensi yang baru saudara, dimana kita udah gak lagi terbatas dalam yang namanya gedung gereja saudara. Bahkan kalau saudara lihat sekarang sudah banyak sekali pelayanan lintas negara. Jadi sayang sekali gitu saudara, ketika sesuatu bencana datang dan orang-orang duniawi malah bertobat, tapi anak-anak Tuhan mulai luntur, mulai mundur, mulai suam-suam kuku saudara. Sebagai manusia kita sering berpikir ya dan percaya bahwa wah, kita mah bisa mengendalikan hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita gitu. Namun kenyataannya saudara, banyak hal yang terjadi yang berada di luar dari kendali kita. Saudara dan saya, kita itu nggak bisa mengontrol semua yang terjadi saudara. Akibatnya banyak yang hidup dalam ketakutan dan ketidaknyamanan ketika kita merasa kita ini in control gitu. Tapi I have good news for you all sore hari ini, that God is in control of this world. Ya mungkin peristiwa tahun ini comes as a surprise buat kita semua, nggak ada yang tahu gitu. Oh tiba-tiba pandemi, tiba-tiba kita semua lockdown, tiba-tiba PSBB, and the whole world just stops. Tapi saya percaya, bagi Tuhan it's not a surprise saudara. Katakan it's not a surprise. Katakan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kami menemukan banyak hal ya saudara ya tahun ini, apalagi especially banyak hal yang nggak dapat kita andalin gitu. Maksudnya in general sebelum tahun ini aja banyak hal yang kita nggak bisa andelin gitu. Misalnya world peace atau nilai $1 atau bahkan terkadang kesehatan kita atau orang-orang yang kita kasihi pun kita nggak bisa ngontrol mereka gitu loh. Tetapi ada satu pribadi saudara yang kita bisa andalkan, yaitu Tuhan. Saudara dan saya, kita can count on God. Ya, kita bisa mempercayai bahwa He's gonna keep His words, bahwa God is in control. Kita perlu memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan memegang kendali atas dunia ini, saudara. Tadi di Tawarik 1 ayat 29-11 mengatakan ya saudara, ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Alkitab menyebutkan ini sebagai God's sovereignty, atau kedaulatan Tuhan. Artinya ia adalah otoritas absolut, the absolute authority di dalam hidup kita. Ia adalah penguasa tertinggi saudara, ia yang bertanggung jawab dan ia yang memegang kendali. Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan mengendalikan dunia. Ia menciptakan dunia dan seluruh isinya. Ia menopang dunia ini dengan firman-Nya.
Ya, so not only is God in control of this world, bukan cuman Tuhan in control of dunia ini, tapi saya percaya Tuhan pun in control of sejarah kita, saudara. Kami sedang bergerak menuju this climax. Saya percaya kami sedang bergerak menuju this grand climax. Karena kami percaya suatu hari Tuhan Yesus akan datang kembali. Kami percaya kan ya saudara, bahwa kedatangan Tuhan itu udah sangat amat dekat. And one day there will be the day of judgment. Jadi saya percaya His story adalah His story, saudara. Kita tidak hanya melalui peristiwa yang acak ya. This life is not just a random series of events yang terjadi di dalam hidup kita gitu. There is this grand design. Ada plan yang luar biasa gitu yang Tuhan udah siapkan. There is this tujuan, ada rencana. Oleh karena itu kita perlu berjalan dalam iman, saudara. Bahwa apa yang pernah terjadi di dalam hidup kita, Tuhan dapat dan akan menggunakannya untuk our eternal good. Sekali lagi, saudara, God is in control ya. Oke, jadi ada dua pertanyaan umum yang saya mau address pada sore hari ini ya. Pertama, jika Tuhan memegang kendali, apakah saya memiliki kebebasan untuk membuat pilihan? Jawabannya, ya. Tuhan telah menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang memiliki free will kan ya. Dan kebebasan untuk membuat pilihan, saudara. Tetapi tentunya kita nggak lepas dari konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita buat, saudara. Dan yang kedua, jika Tuhan yang memegang kendali, mengapa hal buruk masih terjadi pada kita? Jawabannya, ketika Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih, manusia sendiri yang membuat keputusan buruk, saudara. Adam memilih untuk tidak menaati Tuhan. Although his reason is he was being deceived, tetapi akibatnya tetaplah dosa dan penyakit masuklah ke dunia. Mungkin ada yang objek dan bilang, ini mah gak fair banget kita suffer gara-gara ketidaktaatannya Adam ya. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa bahkan di zaman ini, di zaman kita ini masih ada orang-orang yang memilih untuk hidup dalam ketidaktaatan pada firman Tuhan. Dan terkadang kita orang Kristen pun bisa disobey Tuhan ya. Kita membuat pilihan-pilihan dan kemudian menuailah konsekuensi dari pilihan itu. Saudara dapat memilih untuk menghancurkan hidup saudara, tetapi saudara tidak bebas dari konsekuensi yang akan datang. Because God is in control. Bagi umat percaya, the good news is that walaupun dunia sekarang tampaknya lepas dari kendali ya, kita masuki tahun 2021, kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Tapi kita tetap memegang bahwa God is in control. And that should bring us the comfort yang kita perlukan, saudara. Nah, memasukin khotbah sore hari ini, waduh gawat, Michelle baru mulai nih ya. Masih ada excitement di ibadah ini, komen, coba. Oke. Ada 3 hal, thank you buat yang komen, luar biasa. Ada 3 hal yang saya rindu menyampaikan kepada saudara ya. Yang pertama adalah, karena Tuhan yang memegang kendali, Ia memiliki rencana untuk hidup kita. Favorite verse-nya anak-anak muda zaman sekarang apa sih? Yeremia 29 ayat 11 kan ya. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Atau bahasa Indonya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yes, amin saudara. Seringkali ya, manusia merencanakan dan menjalani hidup tanpa memikirkan rencana Tuhan untuk hidup mereka, saudara. Oke lah, buat orang dunia itu, I would expect that gitu. Tapi seharusnya sebagai umat percaya, kita haruslah seek buat kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jangan melulu buat rencana sendiri tanpa tanya Tuhan. Tapi nanti pas kejedot, nyalahinnya Tuhan. Contoh nih, ketika memiliki pasangan hidup, kita nggak tanya Tuhan, kita pikir aman aja ya, saudara. Terus pas pacaran, lagunya, ntar. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, ya kan? Tapi pas menikah tiba-tiba banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Ya saudara ya. Kembali, ekspektasi saya memang semua orang Kristen menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu not always the case gitu ya. Masih banyak sekali umat Kristen yang plan dan menghidupi hidup mereka seakan-akan Tuhan itu nggak ada gitu loh. Tuhan nggak punya rencana untuk hidup mereka, jadi mereka handle it all themselves gitu ya.
Ada satu ayat dalam Proverbs yang saya selalu ingat-ingat saudara. Ayatnya berkata, there are many plans in a person's heart. Banyak rencana dalam hati seseorang. But it is God, it is the Lord's purpose that will prevail. Rancangan Tuhan yang akan terlaksanakan saudara. Jadi manusia bisa plan, tapi kehendak Tuhan yang tetap terjadi di hidup saudara, di hidup kita gitu. Jadi next steps-nya adalah ketika kita membuat rencana untuk masa depan, buatlah itu seturut dengan kehendak Tuhan saudara. Gimana caranya? Dengan our eyes, mata kita, dan our heart, hati kita tertuju kepada Tuhan saudara. Yang mau katakan amin? Oke, kita boleh berencana saudara. Saya dari tadi ngomong itu bukan berarti saudara nggak boleh berencana ya. Tapi berapa dari saudara yang pernah mengalami situasi di mana saudara ini udah berencana gitu. Tetapi Tuhan mengubahnya. Berapa dari saudara yang tidak menikah dengan orang pertama yang saudara pikir saudara akan nikahi gitu ya. Sekali lagi saya nggak bilang kalau manusia itu nggak boleh memiliki tujuan. Saya nggak mengatakan bahwa seharusnya kita tidak membuat rencana. Alkitab pun mengatakan bahwa kita harus membuat rencana. Karena when you fail to plan, you plan to fail. Gagal berencana adalah berencana untuk gagal. Tetapi kita harus membuat rencana sesuai dengan arahan Tuhan saudara. Seturut dengan kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi semakin kita dewasa rohani saudara, semakin saya melihat ya orang-orang yang dewasa rohani itu mereka semakin fleksibel, mereka semakin terbuka akan perubahan gitu. Dan saya mikir gitu loh, maaf ya, dan saya mikir kenapa gitu, kok mereka bisa fleksibel sekali gitu. Karena mereka menyadari how little they are, how little they know dibandingin Tuhan. Seberapa kecilnya mereka dibandingin Tuhan gitu. Jadi ketika Tuhan mengubah plan mereka, rencana mereka, mereka itu ya udah mereka terima gitu. Jadi make plan saudara, but the key is align it with God's. Doakanlah plan saudara, minta arahan kepada Tuhan. Bilang, Tuhan apakah ini yang Engkau ingin saya lakukan? Satu doa yang mungkin saya bisa sharingkan ke saudara adalah saya selalu tanya gitu. Ketika saya mulai to begin planning, saya tanya gitu, Tuhan ini Tuhan mau gak sih aku lakuin ini? Tuhan kalau iya please help me make it smooth. Kalau enggak, what can I do to best serve you? Apa yang saya bisa lakukan untuk melayani Engkau Tuhan? Ya saudara, kita lihat di next. Yang kedua adalah karena Tuhan yang memegang kendali, Ia juga memiliki tujuan untuk masalah kita. Oke, ini saya share sedikit. Ketika saya mengalami proses, banyak sekali yang saya pertanyakan gitu saudara. Mulai dari, apa sih? Apa yang sedang terjadi? Atau kenapa sih? Dan yang lain-lainnya gitu ya saudara. Dan my dad being the pagam he is, ini chat aku screenshot dari WA ya. He decides to message me this. 3 makna dalam praktisnya proses alias kenapa proses terjadi saudara. Dan 3 hal ini, proses itu bisa diartikan masalah yang terjadi di dalam hidup saudara ya, mau itu financial, kesehatan, hubungan, dan saya yakin kita semua pernah mengalami yang namanya proses atau bahkan kita ada yang sedang mengalami proses saudara. Yang pertama adalah peringatan. Tuhan mau mengingatkan kita akan hal-hal atau dosa-dosa yang mungkin kita sendiri masih menyimpan saudara, dan Tuhan izinkan proses itu terjadi agar sebelum kita tergeletak masih ada kesempatan untuk membenarkannya. Jadi respon akan peringatan adalah untuk memperbaiki pola hidup yang belum benar di mata Tuhan, saudara. Yang kedua adalah hasil tuaian. Aku tahu aku udah pindah jurusan ya, cuman masih agak anak sains sedikit nih. Newton's third law of motion itu yang aku ingat sih dari fisika, nggak ada lagi. For every action there's an equal and opposite reaction ya. Jadi respon dari hasil tuaian adalah untuk bertobat. Dan jangan ulangi lagi saudara. Jangan tobat kumat. Dan yang ketiga adalah pemurnian. Dan respon akan pemurnian adalah untuk tekun dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Oke. Next, Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan satu lagi dari Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, according to His purpose, saudara.
Jadi, hidup bukanlah a series of random events, saudara. Kejadian yang acak-acak tanpa makna atau kecelakaan, accident yang datang dan pergi begitu saja gitu. Hidup kita ini memiliki arti, saudara, memiliki sebuah tujuan. Jika kita adalah orang percaya, nothing comes into your life without the permission of the Heavenly Father. Segala yang terjadi dalam hidup kita itu yang saya sebut Father filtered, saudara. Jadi masalah saudara pun memiliki sebuah tujuan. Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami proses, tapi saya percaya bahwa Tuhan juga menggunakan proses ini untuk kebaikan kita. Di dalam this grand design dan greater scheme of things, jika kita memutuskan untuk berserah dan percayalah kepada Tuhan, ketika kita memilih respon yang baik dalam proses yang kita alami, God will use your process. Tuhan akan memakai proses saudara to get you to the position that He wants you to be in, untuk menempatkan kita kepada posisi yang Ia inginkan, saudara. So our process adalah oportunitas di mana kita bisa melihat, saudara, kuasa Tuhan bekerja on our behalf. Oke, 1 Petrus 6 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Petrus mengatakan bahwa pencobaan, masalah yang kita alami bukanlah kecelakaan, saudara. It's not an accident, it's not a surprise, saudara. Mungkin buat kita, but it's not for God. I believe that there is this divine purpose, saudara, yang Tuhan udah set buat kita gitu. Joseph said di Alkitab, you meant it for bad, but God meant it for good. His brothers, menipu dia ya kan, menganiayakan dia, menjual dia sebagai budak, dan akhirnya dia falsely accused of pemerkosaan, dia difitnah ya Tuhan, saudara, dan dia dimasukkan ke penjara karena kejahatan yang sebenarnya dia nggak lakuin gitu. Segala macam hal buruk menimpa Yusuf, tetapi Tuhan sedang bekerja di dalamnya, saudara. Dia berakhir di urutan kedua di Mesir, dan dia menyelamatkan bangsanya, dan dia juga menyelamatkan Mesir, dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, kamu bermaksud buruk, tetapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Jadi apa respon kita terhadap masalah, saudara? If I know that God is in control and He has a plan for my life and He has a purpose for my problems, apa respon kita? What is our response? Poin terakhir yang akan saya sampaikan hari ini adalah karena Tuhan yang memegang kendali, doa kita memiliki kekuatan, saudara. Doa kita itu, the time that we spend, waktu yang kita luangkan gitu ya, bukanlah sia-sia, saudara. Doa bukanlah buang-buang waktu, doa itu tidak pernah sia-sia. They make a difference, saudara. Apakah saudara pernah bertanya mungkin, does it really work? Terkadang iblis bisa ya, mereka mulai bisik-bisik, saudara. Woi, gak ada yang dengerin, woi. Apa sih, ngabisin waktu aja deh. Kamu menipu dirimu sendiri loh. Ini intimidasi, saudara. Iblis gak akan berhenti. Tapi respon saudara adalah yang terpenting. Don't listen to those kind of intimidation. Don't. Sayang, saudara. Percayalah ketika kita menaikkan doa kita dengan penuh, total, absolute surrender, perubahan demi perubahan akan terjadi. Terobosan demi terobosan akan terjadi, saudara. Revival akan terjadi, saudara. Amin. Nah, apa dasarnya saya bilang prayer works, saudara? Karena kembali lagi, God is in control. Kalau God is not in control, saya baru bisa bilang gitu, doa Anda itu sia-sia gitu. Tetapi karena God is in control, He can control the uncontrollable, saudara. Saudara nggak perlu mengetahui the key man. Ketika saudara udah mengetahui the man who holds your key, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang terlihat mustahil bagi kita, saudara. Saya mau naikkan satu pujian ya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena
aku berdoa, mujizat itu nyata. Jadi apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ya saudara, di saat kita tidak berdaya, kuasa Tuhan itu masih sempurna saudara. Ketika kita percaya mujizat itu nyata, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita saudara. Mujizat masih ada hari-hari ini saudara. Dan dasar dari segala mujizat saudara adalah apa? God's sovereignty. Kedaulatan Tuhan saudara. Tuhan bisa overrule nature. Tuhan bisa overrule hukum manusia. Tuhan bisa overrule pemerintahan. Tuhan bisa melakukan whatever He pleases saudara. Karena God is in control. Ini adalah sebuah confidence yang kita miliki ketika kita approach Tuhan gitu. Jika kita minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan akan mendengarnya saudara. Tuhan akan menggenapinya saudara. Akui kendalinya atas hidup saudara. Don't fight it, jangan melawannya, jangan lari darinya, jangan tolaknya. Terima saudara, bersyukurlah, nikmati berkatnya atas hidup saudara. Karena dalam kendalinya, you won't be devastated. Kita nggak akan kecewa saudara ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah yang memegang kendali. Bukan saya bilang kecewa itu juga nggak boleh ya saudara, wajar sekali manusia kecewa gitu. Tetapi yang saya pelajari begini saudara, keseringan kali kita kecewa karena kita terlalu berharap kepada manusia. Kita kecewa karena kita terlalu berharap kepada pastor daripada Tuhan. Kita kecewa karena kita terlalu berharap kepada mentor daripada Tuhan. Kenapa saya bilang pastor dan mentor saudara? Karena pastor dan mentor saudara pun masih manusia. Kadang tanpa menyadarinya umat Kristus itu memandang kepada sosok pastor atau mentor melebihi dari Tuhan. Oh minggu ini pastor X ya yang khotbah. Udahlah aku ibadahnya nanti aja pastor Y aja. Ini kan udah milih-milih saudara. Sedangkan sebenarnya bisa aja saudara merasa nggak cocok sama khotbah pastor X karena pastor X khotbahnya keras, pastor X khotbahnya menyinggung gitu ya. Dan saudara nggak mau dengerinnya aja gitu. Tapi pesan Tuhan itu bisa disampaikan melalui siapa aja saudara. Don't limit that by choosing human figures when you know that God can use anyone gitu. Jadi saudara, the best way you can let God control your life itu is to establish untuk membuat spiritual base dalam hidup saudara. Dasar dari spiritual life saudara. Jadi kalau boleh saya mengusulkan a simple base buat saudara hari ini, dasar. Yang pertama, dengan segenap hati percayalah kepada Kristus. Percayalah bahwa Ia mati dan Ia bangkit untuk kami saudara. Kata believe di bahasa Greek in the Bible means to trust, to cling on, to rely on, to adhere to. Ya. Jadi artinya sepenuhnya committed saudara. Artinya bukan hanya kepala saudara doang, tetapi hati saudara juga. Jadi banyak orang is at a near miss gitu. Karena mereka hanya mengetahuinya dengan kepala mereka. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Yesus. Tuhan adalah juru selamat. Tok, that's it, sudah. Tetapi kita harus percaya itu dalam hati kita juga saudara. Bukan hanya di kepala ya. Dan yang kedua, accept pengampunan Tuhan. Maaf ya kita campur bahasa Inggris sama Indo berhubung saya yang khotbah. Tapi terimalah atau accept bahwa Tuhan sudah ampuni kita ketika kita bertobat. Dan Tuhan sangat sayang kita saudara. Seringkali ya kita mendengar orang gak mau bersekutu, orang gak mau melayani Tuhan gitu. Karena mereka merasa mereka gak layak gitu. Karena waduh aku masih manusia berdosa, kayaknya aku gak bisa deh melayani, kayaknya aku gak mungkin deh datang ke gereja gitu. Tetapi ketahuilah bahwa ketika kita meminta ampun, bahwa Tuhan itu udah mengampuni kita saudara. So accept that pengampunan dan jangan terintimidasi lagi saudara. Yang ketiga, ketiga adalah serupa dengan rencana Tuhan untuk hidup kita. Ketika kita berencana, align it with God's plans, align it dengan rencana Tuhan saudara. Satukan rencana saudara ini dengan kehendak Tuhan dan andalkan Tuhan walaupun saudara melewati proses. Ya, itu yang berikutnya adalah akuilah bahwa Ia adalah direktur. Ia adalah the director of our lives. Confess that in our tongue. Ya, dan ultimately revelations will be poured out to you. Ketika kita mempunyai dasar yang kuat, fondasi yang kuat, dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan dibukakan pewahyuan demi pewahyuan yang baru saudara. Kita akan menjadi lebih peka terhadap suaranya, dan kita akan receive new revelations, pewahyuan yang baru. Yang mau katakan amin. Jadi mempunyai dasar yang kuat sangat penting saudara, karena kita harus tahu siapa yang memegang kontrol hidup kita.
Mungkin saya akan tutup dengan sharing pribadi sedikit ya. Orang yang mengenal saya tahu kalau saya itu orangnya suka banget yang namanya plan ahead, yang bener-bener jauh sekali gitu ya. Dan sejujurnya saya pun sudah planning banyak hal gitu buat tahun 2020 ini. Tapi kok kayaknya di sekat sini, sekat sana, dan akhirnya kelihatannya plan saya ini nggak jalan sesuai yang saya harapkan gitu. Dan saya berdoa gitu, saya bilang, Tuhan, ini Tuhan lagi ngapain gitu? What are you doing? Aku udah berencana gitu, kok jadinya begini semua gitu. Tuhan ini lagi mau buat apa gitu sih? Tapi saya ini nggak dapat jawaban-jawaban gitu loh. Tuhan nggak jelasin kayak, oh maunya ini yang akan terjadi gitu. Tapi yang saya dapatkan adalah Tuhan itu ngomong kayak refleksi dan bersyukur kebaikan Tuhan di tahun 2020. Ngapain nanya-nanya mulu gitu loh. Ini udah mau akhir tahun, coba lihat apa yang udah terjadi gitu. Dan oke, saya nurut gitu ya. Saudara, saya sempat buat list hal-hal yang terjadi di tahun 2020 yang nggak sesuai dengan rencana saya gitu. Hal-hal yang out of my expectations gitu ya saudara. Dan pas list ini udah jadi gitu, saya lihat list ini, 99% dari list ini saudara adalah hal yang lebih baik daripada yang saya rencanakan gitu. Dan saya percaya 1% itu adalah karena respon saya sendiri ya. Dan mungkin kita nggak tahu saudara, 2021 ini bakal gimana. Mungkin kita sedang mengalami proses saudara, kita mengalami mungkin kekecewaan, atau kita mengalami proses financial gitu ya, dampak dari pandemi ini, atau proses dalam hubungan kita, atau proses dalam kesehatan gitu. Dan terkadang mungkin kita nanya, Tuhan kok masa depanku ini kayak buram banget gitu ya. Saya pun sempat mempertanyakan itu saudara gitu loh, karena nggak kelihatan apa yang di depan mata, nggak kelihatan gitu, jadi kita bertanya gitu kan, karena overload banyak pikiran gitu. Tapi yuk kita sama-sama kita stay strong. Because our God is mysteriously loving and sovereign in all that comes our way. Dan karena Tuhan kita itu sovereign, Tuhan kita itu almighty gitu ya, kita memiliki harapan untuk masa depan saudara. So maybe it's a surprise to you right now. Maybe hal-hal yang sedang terjadi di tahun ini itu comes as a shock gitu buat saudara ya. Saudara kaget gitu, kok 2020 begini gitu ya. Tapi saya percaya it's not a surprise to God saudara. Semua hal ini sudah Tuhan rancangkan saudara. Tuhan rancangkan dengan baik with His great divine plan. Dan pasti ada an outcome to all of this ya saudara. Mari kita berdoa. Rata khaira labashani, Uriara rabashani rata khaira labo, Iara rabashani rata khaira labashani, Urabaya rabaya rabaya rabashani rata khaira labashani labo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iara rata khaira labashani rata khaira labo, Urabaya rabaya 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 rabashani rata khaira labaya rabaya rabaya labo. Urata khaira labashan yara ta khaira labayra 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 yara rabashan yara ta khaira labayra labashan di. Oh kami percaya ya Tuhan, di saat kami tak berdaya ya Tuhan, kuasa-Mu masih sempurna ya Tuhan. Di saat kami tidak bisa melihat ya Tuhan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang terbaik ya Tuhan. For I know the plans I have for you says the Lord. Dia tahu ya saudara, Dia tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Meski kita mungkin tidak bisa melihatnya sekarang saudara, kita harus percaya. Percayalah kepada kuasa Tuhan. Kiara ta khaira la pashan diara ta khaira la bayra la bayra la pura bashan diara ta khaira la bayra la bayra 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 bashan diara ta khaira la bo pura bashan diara ta khaira la bashan diara la bo pura bayra 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 bashan diara ta khaira la bayra 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 la Kiara ta khaira la bashan diara ta khaira la bayra 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 la Bashan diara ta khaira la bayra la bayra la bayra la bayra la Hiara da bashan diara ta khaira la bo Hiara da bashan diara ta khaira la bayra la ba Hiara bashan diara ta khaira la bayra la ba. Saudara, pada sore hari ini Tuhan taruh di hati saya bahwa ada beberapa di antara kami yang tidak bisa melihat apa yang di depan dan kita merasa capek, kita
kita merasa kita nggak tahu lagi harus gimana. Mungkin saudara nggak lagi mengalami masalah, tapi saudara mengalami kekosongan. Saudara merasa jalan itu nggak jelas gitu. Dan kalau itu saudara Tuhan berbicara sore hari ini, don't worry, don't give up, don't worry, I am in control. Aku yang memegang hidupmu, kata Tuhan. Tuhan rindu hari-hari ini saudara. Tuhan rindu hari-hari ini kita bersekutu dengan Dia lebih lagi. Tuhan rindu hari-hari ini jemaat Tuhan bangkit untuk Dia. Tuhan rindu hati yang udah tidak semangat lagi, semangat yang udah patah untuk dibangkitkan. Come on. Gak ada di dunia ini yang bisa mengisi kekosongan kita saudara kecuali Tuhan. Jadi jangan mencarinya di hal-hal yang lain saudara. Jangan mencoba hal-hal yang lain saudara. Larilah kepada Tuhan. Run to Him. Tuhan ada buat saudara. Di setiap saat Tuhan ada buat saudara. All you have to do is cry out. All you have to do is say, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku memerlukan Engkau lebih lagi. Kiarata kayarala bashandiarata kayarala bashandi. Urebearata kayarala bayarala 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 bayarala. Kiarata kayarala bashandiarata kayarala bayarala. Oh, mujizat masih ada hari-hari ini saudara, ketika saudara percaya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, God is sovereign. God is sovereign. He is almighty. Dia yang memegang semua kendali. Saudara, mungkin dunia sekarang tidak kelihatannya out of our control, tapi Tuhan tetap memegang saudara. Ada harapan. Ada harapan karena Tuhan yang memegang kendali segalanya saudara. Kiarata khayarala bashandiarata khayarala bayarala. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, bahwa isi hati-Mu telah tersampaikan ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang bergerak di hati dan hidup jemaat-Mu Tuhan, pelayan-Mu ini Tuhan. Kurata khayarallah, hamba berdoa ya Tuhan, semua semangat yang patah bangkit, bangkit, bangkit dalam nama Yesus. Oh, hamba berdoa ya Tuhan, setiap api berkobar-kobar, menyala-nyala untuk melayani-Mu lagi ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ketika kami kembali lagi offline ya Tuhan, kita lebih semangat ya Tuhan. Kita bisa ya Tuhan keluar dari pandemi ini ya Tuhan, yang menyebabkan so much uncertainty ya Tuhan, sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya Tuhan. Kurata khayarallah bashandiarata khayarallah bayarallah 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 bayarallah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau lindungi setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita ya Tuhan, menjadi terang bagi hidup kami ya Tuhan. Kurata khayarallah bashandiarata khayarallah. Oh, I pray Father that I haven't steal any of your glory God, for all the glory belongs to you Tuhan. Kau sendiri yang menggerakkan hati-hati. Kau sendiri yang bekerja di dalam hidup umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami mau ya Tuhan hidup Tuhan berserah kepadamu, berserah kepadamu ya Tuhan. Thy will be done on earth as it is in heaven. Thy will be done in our lives as it is in heaven. Kurata khayarallah bashandiarata khayarallah. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dan yang sudah menerima pesan Tuhan pada sore hari ini, yuk kita sama-sama katakan amin, amin, amin.
melindungi aku. Oh, oh, daripada malapetaka, sehingga ya Tuhan, oh, tidak menimpa. Mari sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Oh, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, sehingga kesakitan